Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan saya, Egy Rossi Subiakto. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai kelas diagram dalam mata kuliah Object Oriented Analysis dan Design. Oke, untuk materi hari ini kelas diagram ya, ada beberapa hal yang akan disampaikan. Diantaranya nanti kita akan belajar dulu konsepnya, kemudian bagaimana mentransformasikan dari use case diagram, ya diagram sebelumnya yang kita pelajari menjadi sebuah kelas diagram. Lalu nanti kita akan sambung dengan tutorial pembuatan kelas diagram dengan Enterprise Architect. Oke, untuk materi yang pertama kita ke peran dulu. Nah, peran kelas diagram dalam UML. Oke, seperti kita perhatikan bahwa pembuatan kelas diagram ini harus dilakukan setelah use case diagram yang akan kita gunakan dalam dalam pengembangan sistem ini sudah jadi. Nanti dari use case diagram ini akan diteruskan dengan pembuatan kelas diagram. Seperti kita perhatikan di sini bahwa kelas diagram ini merupakan sentral dari analisis, ya, pusatnya analisis ini ada di kelas diagram khusus untuk yang analisis object oriented ya. Kelas diagram adalah pusat dari analisis, desain dan implementasi. Nah, di sini kelas diagram merupakan notasi yang kaya dalam UML. Oke. Untuk kelas diagram itu sendiri, ini strukturnya dijelaskan lebih lanjut di dalam sebuah kelas diagram. Lalu kelas diagram juga merupakan bisa diturunkan lagi strukturnya menjadi package. Lalu intra-class behavior-nya, perilakunya ini dideskripsikan dengan pernyataan dan transisi pernyataan di dalam kelas nanti ada di dalam state diagram ya. Lalu selanjutnya, oke, sebelum kita masuk ke kelas diagram, kita flashback dulu, kita review lagi, overview lagi apa itu kelas. Jadi sebuah kelas ini merupakan definisi abstrak dari sebuah objek ya. Perlu kita bedakan nanti juga ada objek diagram ya. Kelas mendefinisikan struktur dan perilaku dari masing-masing objek di dalam sebuah kelas. Kemudian, nah di sini kita garis bawahi kelas bertugas sebagai template untuk pembuatan objek. Nah, jadi objek ini merupakan hasil instansiasi dari sebuah kelas objek yang disebut dengan instance. Oke, untuk jenis-jenisnya sendiri, jadi kelas ini bisa terbagi menjadi 3. Yang pertama ada boundary, kelas yang berhubungan dengan pengguna atau user interface. Ini biasanya menggambarkan form ya. Lalu ada control class, kelas yang berhubungan dengan pemrosesan, komputasi, penghitungan, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada entity class, kelas yang berhubungan dengan data, flat file atau database. Nah, ini jenis-jenis kelas ya. Untuk simbolnya nanti kita susulkan ya untuk gambarnya. Nah, apa perbedaan dengan objek ya? Objek ini representasi dari sebuah entitas baik fisik, konseptual maupun software. Kemudian objek juga punya status, nah state dan tingkah laku behavior. State atau status disebut juga dengan atribut. Nah, ini nanti akan berguna ya di dalam pembuatan kelas diagram. Kemudian pada OOP, status disimpan dalam variabel dan tingkah laku disimpan dalam sebuah metode. Oke, ini contoh dari objek ya. Tadi physical entitas ada track, kemudian ada konseptual entitas, contohnya proses kimia, ini yang konseptual. Lalu ada entitas software, link list, ini juga termasuk objek.
Selanjutnya kita ke perbedaan ya. Untuk perbedaan kelas dan objek ya. Kelas ini konsep dan deskripsi dari sesuatu yang mendeklarasikan metode yang dapat dipanggil oleh objek. Ya, jadi di sini masih abstrak ya. Kemudian untuk objek itu sendiri ini merupakan instan dari kelas. Nah, bisa kita sebut bentuk atau contoh nyata dari sebuah kelas. Nah, di sini objek punya sifat independen dan dapat digunakan untuk memanggil metode. Contoh kelas dan objek. Untuk contoh kelas ini ada mobil. Kemudian untuk objeknya, contohnya adalah mobilnya Pak Joko, mobilku, mobil berwarna merah. Ya, perlu diingat kalau kelas tadi bersifat abstrak, objek ini contoh nyata dari kelas tersebut. Mobil, objeknya, contohnya di sini mobilnya Pak Joko, mobilku, lalu mobil berwarna merah. Oke, masih perbedaan kelas dan objek. Ya, kelas ini seperti cetakan kue, di mana kue yang dihasilkan dari cetakan itu adalah objek. Oke, warna kue bisa bermacam-macam meskipun berasal dari cetakan yang sama. Nah, di sini di garis bawahi objek ini punya sifat yang independen. Nah, untuk contoh lebih lanjut, nah di sini kita punya kelas employee. Nah, di sini ada kelas karyawan dengan beberapa atribut. Nah, di sini kalau dalam sebuah kelas ini ada nama, kemudian tipe datanya string, alamat, string, kemudian tempat tanggal lahir, date, dan lain sebagainya. Ini merupakan atribut. Selanjutnya ada metode. Nah, metodenya join, leave, retire, change detail. Ya, kapan dia bergabung, kapan dia leave, kapan dia pensiun. Kemudian kalau ada perubahan detail dia bisa diubah di sini. Ini kelas atau template dari pembuatan objek. Nah, untuk objeknya sendiri contohnya ada di sebelah kanan di sini. Objek. Nah, ini employee atau karyawan dengan nomor ID 16. Siapa dia? Namanya John, kemudian alamatnya M Street nomor 23 dan seterusnya. Ini atributnya. Jadi sudah ada contoh nyata dari kelas tadi ya. Ini name. Kalau tadi name dengan tipe data string, di sini contoh nyatanya adalah John. Lalu di bawah untuk metodenya juga sudah lebih detail. Jadi joinnya kapan dia? Joinnya 2 Mei 1997. Kemudian dia pensiun tahun 2005. Lalu ada perubahan alamat di sini dari yang tadinya M Street nomor 23, kemudian ada change detail ke S Street nomor 12. Nah, di sini merupakan contoh nyata dari kelas ya. Ini objek. Oke, untuk penjelasan lebih lanjut ada atribut tadi di sini dengan tipe data. Jadi variabel yang mengitari kelas dengan nilai data bisa ditentukan di objek ya. Variabel digunakan untuk menyimpan nilai yang nantinya akan digunakan pada program. Nah, variabel ini punya jenis atau tipe, nama, dan nilai. Nah, kemudian ada nama, umur, weight adalah atribut variabel dari kelas person. Ini contoh saja. Oke, atribut ya. Nah, ini contohnya. Kelas dengan atribut person, name-nya string, kemudian umurnya integer. Di sini ada contoh nyata person, namanya Joe Smith, umurnya 24 tahun. Nah, di sini objek dengan nilai. Lalu ada contoh lain juga, ada namanya Mary Sharp, kemudian umurnya 52 tahun. Ini contoh atribut ya, class with atribut dan objek dengan nilai. Lalu yang selanjutnya ada method. Ya, method ini merupakan hal yang bisa dilakukan oleh objek dari suatu kelas. Apa yang bisa dilakukan oleh method? Merubah nilai atribut suatu objek, menerima informasi dari objek lain, kemudian mengirim informasi ke objek lain untuk melakukan sesuatu. Nah, di sini ada method ya, get tuition, tambah jadwal, dapatkan jadwal, hapus jadwal. Nah, ini merupakan operation atau method. Nah, selanjutnya bagaimana kita mentransformasikan dari use case
menuju kelas diagram ya. Daftar kebutuhan sebuah perusahaan meliputi deskripsi tekstual. Nah, di sini kita akan memberi contoh kasus penggunaan untuk use case order atau pemesanan di mana customer melakukan pemesanan. Oke, kita bahas satu persatu di sini. Jadi contoh ya asosiasi dari pelanggan customer dengan order. Nah, di sini ada multiplicity, jadi satu customer bisa melakukan banyak order, one to many ya. Satu customer bisa melakukan banyak order ini. Ordernya di sini kami memiliki pelanggan yang mungkin memesan beberapa produk ya. Satu pelanggan bisa pesan beberapa produk. Di sini dikasih tanda bintang ya atau N ya, nanti bisa diganti dengan N, satu ke N, one to many. Kemudian di sini ada generalisasi. Jadi generalisasi customer di sini ada customer yang corporate atau yang bisnis, kemudian ada customer personal atau yang biasa. Jadi di sini ada deskripsi, kami membedakan pelanggan korporat dengan pelanggan pribadi ya. Ada dua jenis customer, maka kita generalisasi, korporat dan personal. Karena pelanggan korporat ditagih bulanan, sedangkan pelanggan pribadi perlu membayar pesanan dengan kartu kredit. Nah, ini dibedakan. Makanya di sini ada generalisasi. Oke, selanjutnya kami ingin pesanan kami berbaris produk dengan produk. Jadi ada list produknya. Setiap baris harus punya jumlah dan harga masing-masing produk. Nah, di sini ada baris produk, order line, kemudian ada produk di dalamnya. Satu produk punya beberapa baris jenis produk. Lalu kemudian satu kali order ini bisa punya beberapa baris produk ya. Seperti kita mau pesan misalkan makanan di satu toko, misalkan XYZ donuts. Nah, di situ ada kita akan pesan kopi, nah itu satu baris, kemudian akan pesan donat, itu baris yang kedua. Jadi ada beberapa baris ya. Satu order bisa melakukan beberapa baris order di situ. Jadi tidak hanya satu. Selanjutnya kita gambarkan lagi untuk contohnya order dan atribut dengan operation. Kami punya pelanggan yang mungkin memesan beberapa produk, lalu tadi kami membedakan pelanggan korporat dengan pelanggan pribadi. Nah, di sini bisa kita gambarkan kelasnya. Nah, nanti untuk pembuatan kelas diagram dengan tools menyusul ya. Untuk order di sini punya beberapa atribut, kapan order itu diterima, tanggal berapa. Nah, kemudian jumlahnya berapa, harganya berapa. Lalu untuk customer di sini ada detailnya, ada nama, kemudian ada alamat. Nah, kemudian di sini juga ada method display, close, operation atau method ya di sini. Kemudian ada credit ratingnya seperti apa, bagus atau tidak. Ini atribut dan metodenya untuk customer yang melakukan order tadi. Oke, selanjutnya berdasarkan dari studi kasus tadi bisa kita gambarkan juga ada beberapa pembagian tadi. Kita ingat lagi di customer ini terbagi menjadi dua, ada corporate customer dan personal customer. Nah, di sini kita perlu menambahkan atributnya, atribut dari corporate seperti apa, metodenya seperti apa, lalu untuk personal customer juga ada atribut, kalau perlu ada metode nanti ditambahkan. Lalu untuk baris pesanan di sini jumlahnya berapa, harga per produknya berapa, apakah dia puas dengan memuaskan pelanggan atau tidak. Nah, di sini hubungannya dengan produk ya. Jadi dari studi kasus ini tadi bisa kita gambarkan lebih detail di sini. Nah, untuk gambar ini nanti pembuatan
dengan tools akan di share lagi. Oke, di sini. Lalu kita ke perspektif. Ada 3 perspektif atau pandangan yang dapat digunakan dalam menggambar kelas diagram. Yang pertama dari sisi konseptual, ini berkaitan dengan kelas, lalu memberikan kemerdekaan bahasa. Dari sisi konsep bisa kita gambarkan dengan konsep yang berkaitan dengan kelas. Lalu kemerdekaan bahasa di sini maksudnya kita bisa menggunakan bahasa yang formal, santai, tapi tetap sopan dan formal tadi ya, lengkap juga bisa dipahami. Lalu untuk perspektif spesifikasi ini merupakan perangkat lunak antarmuka dari user interface ya, menyembunyikan implementasi kalau dari sisi spesifikasi. Lalu implementasi ini menunjukkan kelas nyata digunakan dalam bahasa pemrograman. Lalu peta langsung ke implementasi ya. Kalau dari pandangan-pandangan ini ada 3. Lalu ini penjelasan tadi untuk atribut dari customer, ini ada nama dan alamat. Atribut dapat ditentukan pada berbagai tingkat detail. Ada tingkat konseptual. Nama atribut pelanggan menunjukkan bahwa pelanggan punya nama. Nah, kalau dilihat dari sisi spesifikasi, pada tingkat spesifikasi atribut ini menunjukkan bahwa objek pelanggan dapat memberitahu nama dan Anda dapat mengatur namanya. Misalkan John tadi. Lalu kalau kita lihat berdasarkan pandangan atau perspektif dari implementasi, pelanggan punya variabel contoh untuk namanya. Nah, ini sintaknya ya, visibility name, type-nya apa, default value-nya seperti apa. Nah, ini ada contohnya. Identifier string, tipenya string, kemudian defaultnya Mr. atau misalkan Mrs. Nah, ini kemudian ada value-nya, misalkan namanya John, Mr. John. Nah, ini atribut. Lalu kalau dari sisi operasi ada 3 pandangan tadi. Operasi adalah proses yang dilakukan oleh kelas. Mereka sesuai dengan metode kelas dalam bahasa object oriented. Nah, pada spesifikasi, tingkat spesifikasi ini operasi sesuai dengan metode umum di dalam kelas. Biasanya tidak menunjukkan metode yang hanya mengatur atau mendapatkan nilai atribut. Lalu kalau kita lihat dari implementasi, biasanya metode akan ditampilkan. Nah, ini contoh dari sintaksnya ya, implementasi. Sini visibility name-nya, kemudian parameter, kemudian ada list credit rating. Nah, di sini contohnya tahun berapa. Jadi ada rekam jejak rating dari kreditnya ya, macet atau tidak. Returnnya rating, kemudian property string-nya abstrak. Nah, ini contoh dari operation sintaknya untuk implementasi. Nah, demikian penjelasan dari saya mengenai kelas diagram. Untuk pembuatan lebih lanjut nanti akan ada tutorial kelas diagram. Seperti biasa menggunakan tools Enterprise Architect. Oke, demikian. Kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan di forum. Saya akhiri untuk mata kuliah Object Oriented Analysis dan Design materi kelas diagram. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.